Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan di tempat? Doa-doamu naik ke langit, namun takdir buruk terus saja datang bertubi-tubi. Masalah datang silih berganti, rezeki terasa sempit, hati lelah, namun kamu tak tahu harus mengadu kemana lagi. Lalu muncul satu pertanyaan yang menggetarkan jiwa. Apakah semua ini memang takdirku? Tapi bagaimana jika aku katakan kepadamu bahwa dalam Islam ada satu amal kecil yang bisa menghapus takdir buruk bahkan sebelum ia benar-benar terjadi? Bukan sihir, bukan amalan rahasia yang sulit, bukan pula sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang kaya. Amal ini terlihat remeh di mata manusia, namun mengguncang langit, memadamkan murka Allah, menolak bala, dan mengubah arah hidup seorang hamba. Banyak orang melakukannya tanpa sadar bahwa itulah titik balik hidup mereka. Dan mungkin amal itu pernah ada di tanganmu, namun nyaris kau remehkan. Video ini bukan sekedar kisah. Ini adalah peringatan lembut dari Allah bahwa takdir burukmu bisa saja sedang menunggu satu sedekah tulus darimu. Jangan lewatkan sampai akhir, karena bisa jadi disinilah jawaban doamu selama ini disimpan. Klik like jika hatimu tergetar, tulis komentar, "Aku niat bersedekah karena Allah." Dan subscribe channel Manisnya Iman agar kita terus saling menguatkan dalam cahaya iman dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau duduk sendirian di malam hari saat dunia terasa berat, lalu bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Ada doa yang sudah lama kau panjatkan, namun belum juga terkabul. Ada usaha yang sudah kau lakukan, namun hasilnya tak kunjung datang. Di titik itu, perlahan muncul bisikan halus di relung jiwa. Ini mungkin takdirku. Lalu kau menerimanya dengan lelah, dengan pasrah yang nyaris menyerah. Namun sahabatku, bagaimana jika yang kau sebut takdir itu sebenarnya belum selesai ditulis? Bagaimana jika di langit ada lembaran yang masih terbuka, menunggu satu amal kecil darimu untuk mengubah arah ceritanya? Dalam keheningan hidup, Islam datang membawa kabar yang menenangkan. Takdir bukanlah tembok mati. Ia bukan vonis tanpa celah. Allah berfirman dengan kelembutan yang tegas, bahwa keadaan suatu kaum tidak akan berubah hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ayat ini bukan sekadar kalimat. Ia adalah pintu harapan. Ia adalah isyarat bahwa ada ruang gerak antara doa dan keputusan langit. Sahabatku yang dirahmati Allah, takdir dalam Islam bukan satu warna. Ada yang ditetapkan dan ada yang digerakkan. Ada takdir yang Allah tulis dengan tinta tetap, dan ada takdir yang Allah gantungkan pada doa, pada amal, pada langkah kecil seorang hamba. Dan di antara amal-amal itu, ada satu yang sering diremehkan, namun dampaknya mengguncangkan langit. Sedekah. Iya, sedekah. Bukan hanya tentang memberi harta, tetapi tentang menyerahkan sesuatu yang kita cintai demi Allah di saat hati kita sebenarnya sedang butuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan bahwa ada amal yang mampu menolak bala, menghapus musibah, bahkan memadamkan murka Allah. Bayangkan sahabatku, sesuatu yang keluar dari tangan kita jatuh di bumi, namun gaungnya sampai ke arsy. Sesuatu yang terlihat kecil di mata manusia, namun menjadi besar di hadapan Rabb semesta alam. Mungkin selama ini kita sibuk meminta agar takdir berubah, namun lupa melakukan amal yang membuka pintu perubahan itu sendiri. Kita menangis dalam doa, namun lupa mengetuknya dengan perbuatan. Padahal Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat.
Dia melihat tangan yang memberi dalam diam. Dia melihat niat yang tersembunyi. Dia melihat sodakoh yang keluar, bukan karena berlebih, tetapi karena percaya. Sahabatku, bisa jadi hari ini takdir burukmu bukan sedang menghukummu, melainkan sedang menunggumu. Menunggu satu langkah iman, menunggu satu sedekah tulus, menunggu satu bukti bahwa engkau yakin pertolongan Allah itu nyata. Dan malam ini atau hari ini, kisah ini bukan sekedar cerita. Ini adalah panggilan lembut untuk hatimu. Karena ketika Allah mengizinkan, satu sedekah bisa mengubah jalan hidupmu selamanya. Dan dari titik itulah, sahabatku yang dirahmati Allah, kita melangkah lebih dalam menuju satu pemahaman yang sering disalahfahami tentang takdir itu sendiri. Banyak orang merasa takdir adalah garis keras yang tak bisa dihapus, seolah hidup sudah diputuskan sejak awal tanpa ruang untuk berubah. Namun Islam datang bukan untuk menutup harapan, melainkan membukanya dengan ilmu dan ketenangan. Dalam ajaran Islam, takdir dikenal dengan dua istilah yang indah, qada dan qadar. Qada adalah keputusan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Ia adalah ketentuannya yang berada dalam ilmu Allah yang maha sempurna. Sedangkan qadar adalah perwujudan keputusan itu di dalam kehidupan nyata kita. Ia berjalan, bergerak, dan bertemu dengan pilihan-pilihan manusia. Disinilah banyak hati mulai terdiam. Karena ternyata takdir tidak sesempit yang kita bayangkan. Allah memang maha menentukan, namun Allah juga maha adil. Dia tidak menutup pintu ikhtiar, tidak mematikan usaha, dan tidak meniadakan doa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Hadis ini bukan sekedar penghibur, ia adalah petunjuk jalan bahwa di antara ketetapan langit, Allah menyimpan ruang rahasia bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Para ulama menjelaskan bahwa ada takdir yang bersifat pasti dan ada takdir yang mu'allaq, digantungkan pada amal dan doa. Takdir yang pasti adalah kematian, rezeki yang dijatah, dan ketentuan besar yang tak bisa digeser. Namun takdir yang digantungkan, itulah wilayah harapan. Wilayah di mana doa didengar, wilayah di mana amal diperhitungkan, wilayah di mana sedekah, tangisan malam, dan niat tulus bisa mengubah arah perjalanan hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya, mengapa dua orang yang hidup di keadaan hampir sama memiliki akhir yang sangat berbeda? Yang satu terjerumus dalam kesempitan, yang lain tiba-tiba dibukakan jalan. Bukan karena Allah pilih kasih, bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena ada amal yang tak terlihat oleh manusia, namun dicatat dengan sangat teliti oleh malaikat-malaikat Allah. Di langit, takdir bukan satu lembar kaku. Ia seperti lembaran yang memiliki cabang-cabang, dan di setiap cabang itu, Allah telah mengetahui apa yang akan kita pilih. Ketika seorang hamba berdoa, Allah telah mengetahui doanya. Ketika ia bersedekah, Allah telah mengetahui dampaknya. Dan ketika ia memilih diam dan menyerah, Allah pun mengetahuinya. Semua itu tercatat tanpa mengurangi sedikit pun kemahatauan Allah. Maka jangan pernah berkata, apa gunanya beramal jika semuanya sudah ditakdirkan? Karena justru amal itulah bagian dari takdir itu sendiri. Allah menakdirkan doa,
lalu menakdirkan jawaban. Allah menakdirkan sedekah, lalu menakdirkan pertolongan. Tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan seorang mukmin. Sahabatku, jika hari ini hidup terasa berat, bukan berarti takdirmu membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengajakmu memahami satu rahasia besar, bahwa takdir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk didekati dengan iman dan amal. Dan di balik rahasia yang bergerak itu, ada satu amal yang sering menjadi kunci perubahan, yang sebentar lagi akan kita sentuh dengan penuh harap. Dan dari rahasia itulah, sahabatku yang dirahmati Allah, kita sampai pada satu amal yang sering dipandang kecil oleh manusia, namun memiliki gema yang sangat besar di langit. Sedekah. Sebuah kata sederhana, namun mengandung kekuatan yang tak terbayangkan oleh logika dunia. Banyak orang mengira sedekah hanya milik mereka yang berlebihan harta. Padahal, Islam mengajarkan sebaliknya. Sedekah bukan soal jumlah, ia adalah soal ketulusan. Soal keyakinan bahwa apa yang kita lepaskan karena Allah tidak pernah benar-benar hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalimat ini terdengar menenangkan, namun menyimpan misteri yang dalam. Bagaimana mungkin memberi justru menambah? Bagaimana mungkin kehilangan menjadi sebab pertolongan? Jawabannya bukan di angka, tetapi di keberkahan. Sahabatku, sedekah adalah bahasa khusus yang dipahami oleh langit. Ia adalah isyarat iman yang langsung naik tanpa perlu banyak kata. Dalam hadis yang menyentuh hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sedekah mampu memadamkan murka Allah, sebagaimana air memadamkan api. Bayangkan itu, api murka yang tak terlihat, padam oleh setetes amal yang keluar dari tangan hamba. Ada pula sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa sedekah menolak bala dan menjauhkan kematian yang buruk. Artinya, di balik setiap musibah yang tertunda, bisa jadi ada sedekah yang diam-diam telah lebih dulu naik ke langit. Sedekah juga bukan hanya harta, ia lebih luas dari itu. Senyum tulus kepada sesama, tenaga yang kita berikan untuk menolong, waktu yang kita luangkan di saat kita sendiri sedang lelah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Semua itu terlihat remeh, namun di sisi Allah, tak satu pun luput dari catatan. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada keindahan besar dalam sedekah yang tersembunyi. Sedekah yang tidak diketahui manusia. Sedekah yang tidak diabadikan kamera. Sedekah yang hanya Allah dan hati kita yang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di antara golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungannya adalah mereka yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Ini bukan tentang teknik. Ini tentang hubungan rahasia antara hamba dan Robnya. Ketika sedekah keluar di saat hati sedang sempit, di saat dompet terasa tipis, di saat hidup sedang gelap, itulah sedekah yang mengguncang arsy. Karena di saat itulah iman berbicara lebih keras daripada ketakutan. Sahabatku, bisa jadi engkau pernah bersedekah dan tak melihat hasilnya segera. Jangan kecewa, karena sedekah tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama. Kadang ia kembali menjadi keselamatan, kadang menjadi ketenangan, kadang menjadi musibah yang Allah palingkan.
Dan seringkali kita baru menyadarinya setelah semuanya berlalu. Dan pada titik inilah, sahabatku yang dirahmati Allah, kita mulai memahami bahwa tidak semua sedekah memiliki getaran yang sama. Ada sedekah yang biasa, dan ada sedekah yang luar biasa. Bukan karena nilainya, melainkan karena waktunya dan keadaan hati saat ia diberikan. Sedekah yang mampu menghapus takdir buruk bukanlah sedekah yang lahir dari kelapangan, tetapi sedekah yang keluar saat jiwa sedang diuji. Ketika dompet menipis, namun tangan tetap terbuka. Ketika hati sedang gelisah, namun masih percaya pada Allah. Disitulah rahasianya. Rasulullah mengajarkan bahwa sedekah di saat sulit memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena ia lahir dari iman, bukan dari kelebihan. Sedekah seperti inilah yang menjadi saksi kejujuran hati. Ia berkata tanpa suara, "Ya Allah, aku percaya padamu lebih dari apa yang ada di tanganku." Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali kita menunggu hingga hidup terasa aman untuk memberi. Padahal justru di saat hidup terasa terancam, sedekahlah yang paling bermakna. Ada satu bentuk sedekah yang sangat dicintai Allah, yaitu sedekah yang dilakukan tanpa seorang pun mengetahuinya. Tidak diumumkan, tidak diceritakan, tidak diabadikan. Hanya Allah sajalah yang menjadi saksinya. Sedekah seperti ini adalah dialog rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Dan dialog yang paling sunyi, seringkali paling didengar. Dalam banyak kisah para salaf, kita menemukan orang-orang yang diselamatkan dari bencana, dilapangkan urusannya, bahkan dipanjangkan umurnya karena satu sedekah tersembunyi yang pernah ia lakukan. Mereka sendiri tak selalu menyadarinya, namun Allah tidak pernah lupa. Sahabatku, takdir buruk seringkali datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji kemana kita akan bersandar. Apakah kita akan tenggelam dalam keluhan atau bangkit dengan keyakinan? Sedekah adalah jawaban bagi hati yang memilih percaya. Ketika seorang hamba bersedekah di saat sulit, ia sedang mengatakan kepada langit, "Aku yakin pertolonganmu nyata." Dan keyakinan seperti itu tidak pernah kembali kosong. Sedekah juga bukan harus besar. Kadang hanya sepotong roti, kadang hanya segelas air, kadang hanya bantuan kecil yang kita anggap tak berarti. Namun di sisi Allah, bisa jadi itulah amal yang mengubah segalanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan menunggu takdir buruk itu datang untuk mulai memberi. Dan jika ia sudah datang, jangan berhenti memberi. Karena bisa jadi, tepat setelah sedekah itu keluar, Allah menurunkan keputusan baru yang tak pernah kau duga. Keputusan yang menghapus bala, keputusan yang membelokkan musibah, keputusan yang mengganti luka dengan ketenangan. Sedekah adalah kunci yang sering kita genggam, namun jarang kita putar. Dan hari ini, mungkin Allah sedang mengingatkanmu bahwa satu sedekah tulus bisa menjadi sebab takdir burukmu tak pernah benar-benar terjadi. Dan dari keyakinan itulah, sahabatku yang dirahmati Allah, muncul satu pertanyaan yang pelan-pelan mengetuk hati. Mengapa sedekah memiliki kekuatan yang begitu besar hingga mampu mengubah nasib seorang hamba? Jawabannya tidak sederhana, namun menenangkan. Karena sedekah bukan sekadar memberi, melainkan menyelaraskan diri dengan sunnah Allah dalam mengatur kehidupan. Allah menciptakan dunia ini dengan hukum sebab dan akibat. Siapa menanam, dia menuai. Siapa memberi, dia menerima. Namun balasan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang sama dengan apa yang kita keluarkan. Sedekah bekerja bukan di permukaan, melainkan di kedalaman takdir.
Ketika seorang hamba bersedekah, ia sedang melepaskan rasa kepemilikan mutlak. Ia sedang mengakui bahwa semua yang ada padanya hanyalah titipan. Dan pengakuan inilah yang sangat dicintai Allah. Sahabatku, sedekah adalah bukti tawakal yang hidup. Bukan tawakal yang diam, tetapi tawakal yang bergerak. Ia berkata kepada langit, "Aku berusaha dan aku percaya." Karena itu, Allah membalas sedekah bukan hanya dengan rezeki, tetapi dengan perlindungan. Banyak keburukan yang seharusnya terjadi, namun Allah palingkan. Banyak kesempitan yang seharusnya menimpa, namun Allah ringankan. Dan kita tidak pernah tahu musibah apa saja yang telah dibatalkan karena sedekah yang pernah kita keluarkan. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan sedekah seperti sebutir benih yang ditanam di tanah subur. Satu benih tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Ini bukan sekadar janji pahala. Ini adalah gambaran tentang bagaimana sedekah mengalirkan keberkahan ke berbagai sisi kehidupan. Rezeki yang berkah, hati yang lapang, masalah yang dipermudah, jiwa yang ditenangkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, sedekah juga mengundang doa dari makhluk-makhluk langit. Setiap pagi, malaikat mendoakan orang yang gemar bersedekah agar hartanya diganti dan dilipat gandakan. Bayangkan itu, doa malaikat mengalir setiap hari untuk hamba yang ringan tangan. Dan doa dari langit tidak pernah sia-sia. Sedekah juga membersihkan jiwa dari penyakit yang tak terasa. Kikir, takut miskin, cinta dunia berlebihan. Ketika penyakit itu bersih, hati menjadi ringan, dan hati yang ringan lebih mudah menerima pertolongan Allah. Banyak orang tidak sadar bahwa nasib buruk bukan hanya karena kurang rezeki, tetapi karena hati yang sempit. Sedekah melapangkan hati, dan ketika hati lapang, jalan hidup pun ikut lapang. Sahabatku, Allah tidak membutuhkan sedekah kita, kitalah yang membutuhkannya. Sedekah adalah cara Allah mendidik hambanya agar layak menerima lebih banyak kebaikan. Maka jika hari ini hidup terasa buntu, bisa jadi bukan karena pintu tertutup, tetapi karena kita belum mengetuknya dengan kunci yang tepat. Dan kunci itu seringkali bernama sedekah. Dan setelah kita memahami kuncinya, sahabatku yang dirahmati Allah, muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Kapan sedekah itu paling didengar oleh langit? Karena tidak semua waktu memiliki bobot yang sama. Ada saat-saat tertentu di mana pintu rahmat terbuka lebih lebar dan doa-doa naik tanpa banyak penghalang. Sedekah yang dilakukan pada waktu-waktu itu memiliki daya getar yang sangat kuat. Salah satu waktu paling dahsyat adalah sepertiga malam terakhir. Saat kebanyakan manusia terlelap dan dunia seakan berhenti, Allah mendekat kepada langit dunia dengan panggilan penuh kasih. Di saat itulah, sedekah yang diniatkan, meski kecil, memiliki makna yang luar biasa. Bahkan jika engkau tak sempat memberi harta, niatkan sedekah dalam doa. Janji pada dirimu sendiri bahwa saat Allah melapangkan, engkau akan memberi. Niat yang jujur sudah dicatat sebagai amal. Sahabatku, waktu dahsyat berikutnya adalah saat kesempitan, saat dompet menipis, saat masalah bertubi-tubi, saat hati hampir putus asa. Di saat seperti itu, sedekah bukan lagi soal memberi, tetapi soal melawan rasa takut. Dan setiap kali rasa takut dikalahkan demi Allah, pertolongannya semakin dekat. Ada pula waktu ketika langit menurunkan rahmatnya melalui hujan. Sedekah yang diniatkan saat hujan turun sering disebut para ulama sebagai amal yang penuh harap, karena hujan adalah simbol kasih sayang Allah yang turun tanpa diminta.
Sedekah di saat hujan seperti menitipkan doa di tengah rahmat. Sahabatku yang dirahmati Allah, waktu sakit juga termasuk saat yang istimewa. Ketika tubuh lemah dan dunia terasa menjauh, sedekah menjadi pengakuan bahwa kita masih percaya kepada Allah meski dalam keadaan rapuh. Banyak orang diuji dengan sakit agar hatinya kembali lembut. Dan sedekah yang keluar dari hati yang lembut memiliki cahaya yang berbeda. Waktu lain yang tak kalah dahsyat adalah ketika hati sedang hancur. Saat kecewa, saat dikhianati, saat doa seakan tertahan. Di saat itulah sedekah menjadi bahasa yang tak perlu kata-kata. Ia berkata, "Ya Allah, aku memilih percaya meski aku belum mengerti." Dan Allah sangat mencintai hamba yang tetap berbaik sangka di tengah luka. Sahabatku, jangan menunggu waktu ideal untuk bersedekah. Karena seringkali waktu paling tepat justru datang saat kita merasa paling tidak siap. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk memberi. Allah menunggu kejujuran iman kita. Sedekah yang paling dahsyat bukan yang terbesar nilainya, tetapi yang diberikan pada waktu yang paling berat bagi jiwa. Maka jika hari ini engkau berada di titik sulit, jangan merasa jauh dari rahmat Allah. Bisa jadi, justru di waktu inilah, satu sedekah kecil akan menjadi sebab dibukanya pintu besar yang selama ini tertutup. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan mengerti mengapa Allah memilih waktu ini untuk mengujimu dan mengangkatmu. Dan dari semua perjalanan batin itu, sahabatku yang dirahmati Allah, kita akhirnya tiba pada satu kesimpulan yang menenangkan sekaligus menggugah, bahwa dalam hidup ini tidak ada sedekah yang benar-benar kecil. Yang kecil hanyalah pandangan kita, sedangkan di sisi Allah, segala sesuatu dinilai dengan niat dan kejujuran hati. Seringkali manusia meremehkan apa yang ia berikan, merasa terlalu sedikit, merasa belum layak, merasa belum cukup. Padahal Allah tidak menimbang dengan timbangan manusia. Allah menimbang dengan iman. Sahabatku, bisa jadi satu sedekah yang kau anggap sepele justru menjadi sebab doamu didahulukan. Bisa jadi satu pemberian kecil yang kau lakukan dalam diam menjadi alasan Allah menunda musibah besar yang seharusnya terjadi. Kita tidak pernah tahu catatan apa yang sedang Allah buka saat tangan kita memberi. Ada orang yang hidupnya berubah bukan karena harta melimpah, tetapi karena hatinya lapang. Dan kelapangan hati sering lahir dari kebiasaan memberi. Sedekah mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal menggenggam, melainkan soal melepaskan dengan percaya. Percaya bahwa Allah Maha Melihat, percaya bahwa Allah Maha Mengganti, percaya bahwa tidak ada amal baik yang tersia-sia. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, jangan menunggu tenang untuk memberi, jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik. Karena sedekah justru sering menjadi jalan menuju ketenangan, menuju kecukupan, menuju kesempurnaan iman. Jika hari ini hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena Allah menjauh, tetapi karena Allah sedang mengajakmu dekat melalui satu pintu sederhana. Pintu itu bernama sedekah. Sedekah yang lahir dari keikhlasan, sedekah yang keluar tanpa riya, sedekah yang tak butuh pujian, sedekah yang hanya berharap ridha Allah. Sahabatku, jadikan sedekah sebagai kebiasaan hati, bukan sekadar rutinitas tangan. Karena ketika tangan memberi, sejatinya hati sedang dibersihkan. Dan hati yang bersih lebih mudah menerima cahaya petunjuk. Jika hari ini engkau masih diberi kesempatan untuk memberi, itu tanda Allah masih menginginkanmu dekat dengannya. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Mulailah dari yang kecil, mulailah dari yang mampu, mulailah hari ini.
Karena boleh jadi satu sedekah yang kau lakukan sekarang akan menjadi alasan hidupmu tidak berbelok ke arah yang lebih gelap. Dan kelak, di saat kita melihat kembali perjalanan hidup, kita akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Disitulah Allah menolongku melalui satu sedekah yang dulu hampir kuremehkan." Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini mengetuk hatimu, jika narasi ini menguatkan jiwamu, mari saling menguatkan dalam kebaikan. Silahkan klik like, tuliskan di kolom komentar pengalaman atau niat sedekah terbaikmu, dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya iman dan harapan. Semoga Allah menerima amal kecil kita, menghapus takdir buruk yang tersembunyi, dan menggantikannya dengan kebaikan yang tak pernah kita sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.